Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi menjelang siang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dan berikan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara program KBS. Baik, sebelum memulai acara ini, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga penetapan anggota, yang keempat rencana program kerja, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, menginjak acara yang kedua, yaitu acara sosialisasi yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Abbas. Kepada Bapak Abbas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu MC, Bu Erni, Ibu Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 29 SP1 SKPH Manis Raya, Bu Tenti. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru teman sejawat yang ada di SD 29 SP1 SKPH Manis Raya. Sebelumnya saya minta maaf nih Bapak Ibu ya, karena ganggu waktu kita mau pulang nih kan. Saya nih ditugaskan dari atasan kelompok kerja kami untuk membuat program, yaitu program KBS, yang mana KBS ini saya harus membuat video, kemudian dipresentasikan kepada Bapak Ibu. Nanti mau dilaksanakan di sekolah di sini, silahkan. Tidak dilaksanakan juga pun tidak masalah Bapak Ibu. Jadi terserah nanti kesepakatan kita bersama yang ada di SP1 ini. Adapun KBS ini, saya akan memberikan pertanyaan pemantik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti bisa dijawab kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa gambarannya. Yang pertama yaitu pertanyaan pemantiknya adalah, menurut Bapak Ibu kira-kira apa sih arti KBS itu? Itu pertanyaan pemantik yang pertama. Jadi hanya ada dua pertanyaan. Yang kedua adalah, apakah manfaat KBS itu di sekolah? Manfaatnya apa? Jika iya, berikan alasannya apa? Kalau tidak ada manfaatnya, alasannya apa? Jadi santai aja Bapak Ibu, nggak usah terlalu tegang gitu, santai aja. Bisa minta tolong Ibu Yanti memberikan kertas kepada masing-masing Dewan Guru ya. Jadi saya tampilkan pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan pemantiknya yang bisa Ibu jawab hari ini. Silakan Bapak Ibu, nanti aja.
menurut pemahaman Bapak Ibu kira-kira apa sih dari dua pertanyaan ini? Silakan Bapak Ibu tulis masing-masing. Dari soal pertama dengan kedua. Nampak Bapak Ibu tulisan saya ini? Nampak. Oke, kalau kurang apa nanti saya besarkan lagi. Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ada dua pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu pemahamannya tentang KBS itu apa sih artinya? Yang kedua, kira-kira manfaat KBS itu untuk apa di sekolah? Jika iya, kasih alasannya apa? Kalau tidak ada manfaatnya, kasih alasannya apa? Santai aja Bapak Ibu, boleh sambil minum Bapak Ibu TS-nya itu, nggak usah terlalu gagang gitu. Jeruk Pak. Jeruknya. Ya. Nanti dari Bapak Ibu menjawab pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini, nanti saya minta tolong presentasikan perwakilan, mau memaparkan atau membacakan isi jawaban saya ini kayak gini loh. Misalnya KBS itu artinya kegiatan sekolah misalnya. Lalu yang kedua, manfaat KBS itu apa? Menurut saya manfaatnya nggak ada, nggak perlu dilakukan misalnya, atau mengurangi biaya sekolah dari bos misalnya. Terserah Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa jawabannya? Silakan Bapak Ibu direnungkan. Menurut Bapak Ibu terserah. Nggak usah mengada-ada atau bingung untuk cari jawabannya. Kira-kira mungkin waktu kita keluar kemana, misalnya ke Sepau atau di rapat KKG, mungkin pernah dengar arti dari KBS itu apa. Sebelum saya masuk ke sosialisasi, nanti saya kasih kuis lah Bapak Ibu, yang bisa menjawab nanti saya kasih 5.000. Positif Pak. Alhamdulillah masih dikasih. Kemudian biasanya kan guru senior tuh yang biasa ngasih hadiah kan. Nah sekali-kali lah guru muda ngasih gitu kan. Jadi ada suasana baru. Biasanya kan kebetulan kemarin saya nengok waktu hari Senin memperingati Hari Pahlawan tuh kan. Wah ini bagus ini metode Bapak Pak Mis ini, beliau ini ngasih berupa apresiasi, jadi menambah siswa, jadi nambah semangat. Nah, ini jadi saya gantian nih, kasih semangat untuk Bapak Ibu, bentuknya apresiasi. Jangan dilihat jumlah uang nominalnya 5.000 Bapak Ibu, tapi ilmunya Bapak Ibu. Santai aja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, santai aja Bapak Ibu, sambil minum pun boleh, sambil ngopi boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya di sini kita nih di sini bukan belajar cari kelemahan saya, cari kelemahan Bapak Ibu, enggak. Kita di sini sama-sama sharing, sama-sama berkolaborasi. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada salah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Biasanya kan kalau yang wali kelas, biasanya kalau pembelajaran itu di kelas misalnya dihadapi hanya siswa-siswi kan. Kita hitung-hitung belajar Bapak Ibu tampil di depan menghadapi Bapak Ibu yang udah sama umurnya. Ya hitung-hitung hilang grogi gitu lah Bapak Ibu. Biasanya kan kayak Bu Herni tahun kemarin tuh kan di kelas tuh grogi, takut dan lain sebagainya. Santai aja Bapak Ibu, nanti bisa boleh ditampilkan.
sekarang. Mungkin ada yang udah selesai Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada Bapak Ibu sebenarnya mau saya tempel tadi ya, karena tadi lupa tadi kan di kelas 3 itu ada tempelan alat peraga itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ditempel di situ. Nah, nanti dipresentasikan salah satu dari Bapak Ibu, kira-kira mau jawabnya apa. Mungkin ada yang udah menjawab, boleh dibacakan kira-kira jawabannya punya saya ini. Nggak usah takut salah Bapak Ibu. Oh takut jawaban aku salah, nggak usah, santai aja. Kan saya nggak nyari kelemahan Bapak Ibu. Nggak mungkin saya nanti misalnya Bu Erni jawab, oh, punya Bu Erni salah, enggak. Kan katanya sekarang merdeka ini Bapak Ibu nggak boleh bilang seseorang itu, oh jawaban kamu salah, nggak boleh kan Bapak Ibu? Ya. Kurang tepat, nanti akan diperbaiki. Mungkin dari kawan Bapak Ibu yang lain mau memperbaiki atau mau menambahkan jawabannya, silakan. Monggo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Nah, boleh, silakan Bu, boleh maju Bu. Maju. Oh siap. Foto. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Anis ya. Perkenalkan dulu Bu namanya Bu. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Christina Victoria Herni. Saya akan menjawab. Menurut saya KBS di sekolah adalah singkatan dari konsultasi belajar siswa. Maksudnya yaitu layanan dan konsultasi belajar siswa secara online yang disediakan oleh pemerintah daerah. Manfaat KBS di sekolah itu adalah sebagai wadah belajar kurikulum merdeka. Kemudian guru juga dapat membahas permasalahan dalam pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Dan guru juga dapat berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah berani tampil. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau menambahkan boleh, atau mau memperjelas lagi dari jawaban Bu Erni boleh, atau jawaban saya beda dari Bu Erni boleh juga. Silakan Bapak Ibu. Nanti aja Bapak Ibu. Cari di internet jawabannya juga boleh Bapak Ibu. Santai aja. Kalau saya bingung ini jawabannya, cari di internet aja. Boleh. Apa adanya aja Bapak Ibu, jangan mengada-ada. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita sudah diwakili oleh guru muda, guru senior boleh satu misalnya. Senior. Guru senior boleh, silakan Bapak Ibu. Seniornya Laura Skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya Dr. Nanti Asmiati, izin memberikan tanggapan atau jawaban hasil yang saya pikirkan. Jadi menurut saya singkatan dari KBS ini adalah kelompok belajar sekolah. Jadi mungkin agak berbeda sedikit dari Bu Herni. Jadi menurut saya KBS adalah kelompok belajar sekolah. Jadi kelompok belajar sekolah ini memiliki beberapa manfaat menurut saya. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan menambah ilmu. Yang selanjutnya, melatih rasa percaya diri serta menumbuhkan dan memperkuat rasa saling menghargai. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya cukup segitu aja perwakilan. Bapak.
kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan pemantik dari saya. Jadi dari jawaban Bapak Ibu saya simpulkan bahwa KBS itu adalah komunitas belajar sekolah, Bapak Ibu. Jadi beda-beda tipis lah jawabannya dengan Bapak Ibu kan. Santai aja Bapak Ibu. Kemudian yang pertanyaan pemantik yang kedua adalah apakah manfaat KBS itu di sekolah ada manfaatnya? Jika iya, alasannya apa? Jika tidak ada manfaatnya, alasannya apa? Tentu jawabannya alasannya banyak Bapak Ibu, manfaatnya itu sangat banyak. Manfaat yang pertama yaitu adalah tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai wadah belajar sekolah, kemudian mencari akar permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Misalnya ada masalah tentang kegiatan belajar kita di sekolah. Oh, si A ini misalnya tidak pandai baca. Mungkin dari terbentuknya nanti komunitas ini, jadi Bapak Ibu bisa sharing, bisa bertanya dengan teman sejawat, kira-kira langkah atau RTL, langkah tidak lanjutnya seperti apa Bapak Ibu akan laksanakan. Misalnya mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin ada metode baru. Nah, dari situlah kita bisa disampaikan dalam forum komunitas belajar sekolah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu menurut pemaparan saya. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah cukup jelas atau masih ada agak bingung itu jawaban dari saya? Jelas ya Bapak Ibu ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, itu hanya sekedar pertanyaan pemantik. Baiklah, saya akan melanjutkan ke sosialisasi KBS di sekolah kita. Dari kegiatan KBS di sekolah kita itu ada 3 Bapak Ibu, 3 ide besar menjadi landasan menjalankan seluruh kegiatan di dalam KBS. 3 ide besar ini akan memastikan bahwa komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Contohnya yang pertama adalah fokus pada pembelajaran peserta didik Bapak Ibu. Biasanya tujuan dari fokus pembelajaran peserta didik itu adalah penyelenggaraan satuan pengajaran adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berkualitas, bukan sekedar belajar, bukan hanya sekedar main, tapi bagaimana peserta didik dapat belajar di tingkat keberhasilan yang tertinggi. Biasanya kan kalau kita sudah selesai materi, biasanya kita mengadakan pengayaan, evaluasi Bapak Ibu. Oh, kemarin pengajaran saya selama materi ini nampaknya banyak anak yang belum berhasil Bapak Ibu.
kurang minat siswa peserta didik ini, ada yang masih main karena nggak terlalu fokus tadi, jadi tidak ada semangat. Berarti kan dievaluasi Bapak Ibu. Kemudian nanti langkah selanjutnya, saya mau evaluasi nih, kemarin pembelajaran saya seperti ini kurang berhasil untuk peserta didik di kelas. Gunanya apa Bapak Ibu di KBS itu? Nah, itulah mulailah kita membuat akar permasalahan di kelas masing-masing. Misalnya di kelas 6 nih, barangkali nanti ada yang guru senior nih udah banyak makan garam katanya orang dulu, bisa dibagikan sama yang baru-baru masuk. Oh, kayak gini loh ngajar anak yang misalnya yang nggak fokus. Atau bisa jadi alat peraga yang kita pakai ini mungkin kurang menarik Bapak Ibu. Biasanya kita ini hanya pakai apa adanya aja, nggak mau pakai yang yang udah viral-viral sekarang ini kan. Sekarang udah gampang ini, sekarang pakai Canva. Itu bisa kita manfaatkan. Jadi dari situlah nanti peserta didik kita bisa mungkin agak fokus. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Mungkin dengan cara memakai Canva atau portofolio, anak-anak jadi menarik, ingin belajar misalnya agama misalnya, tambah menarik lagi. Jadi bantuan dari portofolio, menggunakan alat portofolio atau Canva. Yang kedua Bapak Ibu, ide pokoknya membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Maksudnya Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan kita akan lebih optimal jika guru dapat berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru yang lain. Kemitraan ini diciptakan untuk memberikan suasana belajar bersama di mana ada rasa saling ketergantungan serta pengakuan bahwa belajar keberhasilan peserta didik adalah tanggung jawab semua dan tenaga kependidikan. Nah, jadi nanti tadi sudah saya sampaikan, nanti dari forum inilah kita nyampaikan lagi ada masalah-masalah di kelas masing-masing, nanti disampaikan. Lalu nanti kita cari jalan keluarnya seperti apa. Ngajarnya mungkin kurang bagus. Saya kurang bagus ngajar matematika karena alat peraganya kurang. Bisa dimodifikasi dengan alat yang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Tujuannya, guru mengetahui hasil belajar peserta didik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti hasil penilaian peserta didik yang dijadikan dasar seluruh proses pembelajaran di sekolah. Peningkatan hasil belajar peserta didik dapat diamati dengan membandingkan bukti berupa hasil penilaian peserta didik sebelum dan sesudah dilakukan proses pembelajaran. Nanti kita evaluasi Bapak Ibu sebelum memakai alat peraga yang dimodifikasi tadi, pembelajarannya seperti apa? Apakah ada kemajuan? Apakah enggak? Kalau tidak ada kemajuan berarti kita rubah metode kita Bapak Ibu ngajarnya harus seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya tampilkan di sini Bapak Ibu. Jadi saya hanya membacakan dan nyontek katanya. Di sini udah ada Bapak Ibu.
Adapun siklus di bawah ini merupakan gambaran komunitas belajar di sekolah kita Bapak Ibu. Yang pertama yang dilakukan guru adalah merefleksi awal Bapak Ibu kegiatannya, menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran kita. Jadi kita membuat refleksi awal dulu Bapak Ibu. Kalau udah dibuat refleksi awal, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan perencanaan. Direncanakan dulu pembelajarannya seperti apa yang bisa membuat peserta didik kita ini menarik. Kan kita bisa bayangkan. Sekarang gampang, tinggal nengok di YouTube Bapak Ibu, sudah banyak pembelajaran yang menarik itu seperti apa. Perencanaan, membuat perencanaan adalah menghasilkan rencana pembelajaran yang dimanfaatkan oleh guru. Direncanakan dulu apa mau disiapkan, alat-alatnya apa, supaya nanti peserta didik ini fokus kepada kita yang ngajar ini Bapak Ibu. Nanti ngajar biasanya kan karena tidak fokus, alat peraganya kurang menarik. Kemudian yang ketiga itu mengimplementasi. Guru mengimplementasikan rencana pengajaran yang telah dibuat bersama. Maksudnya Bapak Ibu mengimplementasikan yaitu menampilkan atau dibuat ditempel di dinding di sebuah di dinding itu berbentuk mading boleh Bapak Ibu, atau misalnya poster di kelas, atau boleh nanti ditampilkan di sosial media boleh disebarluaskan. Jadi kita ini bisa lihat, nanti siapa tahu ada kawan-kawan kita yang mau lihat, disampaikan ya melalui sosial, nanti dilihat ya. Kemudian yang terakhir adalah dievaluasi, menghasilkan catatan evaluasi dari implementasi untuk dijadikan bahan refleksi awal dari kegiatan, dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, kemudian kita mengevaluasi kira-kira yang kita sudah buat, kita kerjakan ini sudah maksimal apa belum Bapak Ibu. Oh kalau belum muat, mungkin semester 2 atau semester genap nanti kita rubah lagi Bapak Ibu. Kayaknya nih minat peserta didik ini belum tercapai kan tujuan kita pembelajaran kita nih, supaya anak kita fokus dengan kita nih, belum tercapai Pak. Dievaluasi kegiatan kita. Jadi inilah Bapak Ibu siklus di bawah merupakan gambaran komunitas belajar yang ada di sekolah. Mungkin dari sosialisasi atau pemaparan KBS ini mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin mau menambahkan, boleh Bapak Ibu silakan. Sambil minum Bapak Ibu, minum tehnya. Nanti kalau kurang bisa beli lagi Bapak Ibu. Tenang aja Bapak Ibu. Siap. Berani ngomong sekarang dong. Tenang Bapak Ibu, nanti saya sampaikan kepada kepala sekolah. Mengumpulkan duit masing-masing. Aja Bapak Ibu. Silakan. Boleh mau menambahkan atau mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nanti pertanyaan dari Bapak Ibu misalnya tidak bisa jawab, mungkin nanti kita bisa cari jalan keluarnya, kita sama-sama di sini. Mungkin Bapak Ibu kan dari pertanyaan misalnya dari Bu Herni nanya, saya tidak bisa jawab nih, mungkin dari kawan-kawan senior atau kawan-kawan yang lain bisa jawab, monggo silahkan. Atau mungkin sampai segini saja. Siap Bapak Ibu. Baik, selamat siang. Di sini saya ingin menambahkan, hanya kemarin di saat kita
saat saya presentasi visi dan misi itu komunitas belajar itu udah saya singgung, cuma kita udah menjalani sebenarnya, udah kita mulai, cuma pengurusnya sampai sekarang belum terbentuk ya, sudah kita mulai. Di situ sudah disinggungkan juga Pak Bas, ya bagaimana di dalam kelas itu setiap guru punya masalah, itu kan? Masalahnya apa? Nanti kita pecahkan sama-sama. Di saat mungkin pas jam istirahat atau jam kosong, waktu kita bertukar apa ya, pengalaman, berbagi pengalaman yang bisa bagaimana sih memecahkan masalah setiap ada masalah yang dihadapi oleh guru, apalagi yang di dalam kelas itu kita menghadapi berbagai karakter siswa, anak ya. Satu aja anak yang kita urus sudah pusing, apalagi sekian puluh dalam kelas. Nah, itu kemarin sudah kita mulai ya Bapak Pasya. Jadi mungkin nanti bisa kita bentuk untuk kedepannya. Cuma realnya maksudnya pengurus yang SK-nya memang terus terang saya belum buat. Dari awal memang sudah ada ibu pengawas itu mengingatkan bahwa komunitas belajar itu perlu, memang sangat-sangat perlu karena manfaatnya luar biasa. Karena kita di sini ini kan enggak setiap harinya aja ada masalah. Pasti ada masalah. Iya, baik masalah dalam sekolah maupun dari kelas. Nah, mungkin itu tambah dari saya, nanti seandainya Bapak Ibu punya masalah, ya ingatkanlah mungkin saya di kelas seperti ini, tapi kita memang harus membentukkan komunitas di sekolah SDN 29. Nanti kedepannya mungkin siapa ketua, pengurus dan segalanya ya Ibu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya Pak Abbas, Pak Basuki Rahmat. Selamat siang. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan. Jadi langsung saya jawab aja ya, Ibu Kepala Sekolah. Kan karena di sini program saya, jadi kita langsung membentuk penetapan anggota KBS saja sekarang Bapak Ibu. Ini contohnya sudah ada saya buatkan Bapak Ibu, pembentukan penetapan keanggotaan KBS ya di sekolah kita. Ini hanya contohnya saja Bapak Ibu. Nanti kalau mau saya nggak mau di bagian yang ini, saya mau bagian yang lain aja boleh. Nanti terserah Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini kemudian kemarin saya dapat bocoran juga bahwa komunitas itu nanti akan dibuatkan surat tugas ya Bapak Ibu ya, Ibu ya. Saya juga dapat bocoran juga nanti dari kegiatan KBS ini nanti akan dibuatkan SK tugas KBS-nya. Ini contohnya saja Bapak Ibu, penetapan keanggotaan KBS ini saya hanya nebak-nebak saja gitu. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu apakah setuju dengan pendapat saya ataukah mau dirubah? Silakan monggo Bapak Ibu. Ini saya tunjuk aja kemarin, saya tulis saja tadi malam ini Bapak Ibu langsung saya ketik. Jadi penasehatnya itu Pak Misbahuddin, kebetulan beliau kan sesepuh kita di sini kan, jadi saya masukkan ke penasehat Misbahuddin SPDI. Kemudian penanggung jawab otomatis sudah pasti Ibu Kepala Sekolah yaitu Bu Enti SPD. Kemudian ketua itu terserah Bapak Ibu mau ketua mau. Di sini saya tulis nama saya aja. Mungkin yang lain mungkin saya mau jadi ketua aja boleh Bapak Ibu. Silahkan, monggo. Setuju aja. Ketua saya masukkan nama saya sendiri, kemudian wakil ketua Bu Herlina,
SAG, kemudian sekretarisnya Bu Kristina Victoria Herni SPD, kemudian bendahara Bu Teh Hayanti. Biasanya karena di sini kan Bu Yanti ini biasa megang duit ini, jadi bendahara ini cocok lah kayaknya. Makanya saya langsung tunjuk aja Bu Yanti ini kayaknya cocok jadi bendahara di KBS ini lah. Siap ya Bu? Ada Bu? Yang penting jangan nombok aja. Itu resiko. Kalau itu susah katanya. Kalau nombok susah. Kalau lebih untung nggak? Kalau lebih nggak apa-apa. Nah, itulah gunanya dari KBS tadi Bapak Ibu. Misalnya kita nombok, nanti kita bisa musyawarahkan di dalam KBS ini. Oh, KBS ini saya nombok, Bapak Ibu gimana nih solusinya misalnya? Bayar sendiri. Bayar sendiri. Tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Berdarah yang habiskan. PT. Kemudian anggota saya masukkan seluruh Bapak Ibu SDN 29 SP1 SKPH Manisraya Bapak Ibu anggotanya. Sip Bapak Ibu ya? Sip. Itu aman atau mau dirubah Bapak Ibu? Aman. Aman Bu. Lanjut. Yang bendahara dengan Yang berdarah udah seneng Pak. senyum. Yang berdarah udah senyum mau megang duit. Kenapa saya masukkan sekretaris ini Bu Herni, dan supaya menambah ilmu untuk Bu Herni ini kan? Yang muda. Tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar Bapak Ibu. Gak usah yang takut lain. salah. Nanti kan kalau misalnya Bu Erni, oh saya nggak bisa bagian ini, bisa tanya dengan teman sejawat yang ada di SP1 ini Bapak Ibu di sekolah ini. Berkolaborasi. Oh, misalnya di sini yang pandai IT, misalnya di sini Bu Siti misalnya, kan bisa nanya. Kan. Hitung-hitung untuk nambah Ibu Herni loh pengalaman. Terima kasih. Nambah beban kayak. Ada gajinya tak ini Pak? Ada gajinya ada Pak? Ada gajinya. Kalau gajinya Nanti biasa sendiri setiap biasa bulan. sendiri lah kan sudah Masa tiap, ada ini yang dikasih? tiap bulan kan udah dapat. Iya, setiap bulan dapat. Nah, setiap tanggal 1 kata Ibu Kepala Sekolah udah dapat tuh gajinya. Ada yang belum tanggal 1 udah digaji. Kemudian untuk yang saya inisiatif tadi ini Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada rencana saya membelikan minuman dingin ini tadi Bu, sebenarnya nggak ada tadi. Tapi dapat aja, kasihan untuk Bapak Ibu, kasihan dengan saya kan. Wah, nanti Terima dikira. kasih. Nggak, Kalau udah- perlu COD. Nah, udah Nasi buat. lagi Pak. Kasihan. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki, nanti Amin. saya bisa belikan. Amin. Itu kata Bu Hermi ya. Saya nyampaikan saja kan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari yang pertama adalah sosialisasi KBS. Kemudian kita sudah membentuk anggota KBS di sekolah kita. Berarti ini KBS kita ini pengurusnya sudah permanen Ibu ya, nggak perlu dirubah lagi Ya. atau selamanya, atau mungkin nanti seiring berjalannya waktu mau berubah, bisa Bapak Ibu. Paling nggak bisa 2 tahun. Gitu ya. Giliran Pak, giliran. Misalnya nanti 2 tahun sekali ganti yang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Satu periode kepala sekolah. Boleh Satu periode kepala sekolah tuh, betul. Benar tuh. Betul tahu. Siapa tahu kepala sekolahnya kan? Nah, terus ganti ya. Iya. Untuk kalau bisa sih kepala sekolah nggak usah jauh dari instansi sekolah kita Bapak Ibu. Ya. Karena Lanjutkan. kalau jauh biasanya kan Lanjutkan. susah Bapak Ibu. Dia nggak standby ada di sekolah kalau jauh biasanya. Kalau dekat itu biasanya kan mudah kita jangkaunya. Ada apa-apa, kepala sekolahnya dekat kok dengan rumah saya, langsung aja ke sana kan gitu. Jauh Pak kalau saya. Nanti bisa dekat Bu, udah dikasih yang dekat Bu. Nih dekat situ dah. Udah bersih.
Pembentukan KBS sudah terlaksana. Kemudian kita membuat rencana Bapak Ibu KBS-nya. Langsung kita tulis Bapak Ibu di sini. Kira-kira program dari kerja KBS itu kira-kira apa Bapak Ibu? Biasanya ada 3 ide Bapak Ibu yang harus kita kerjakan. Pertama adalah visi, misi Bapak Ibu. Nah, visinya apa? Di rencana program kerja KBS itu visinya apa? Misinya apa? Biasanya kayak gitu Bapak Ibu. Nanti langsung kita tulis. Nah, boleh yang punya ide ini Bapak Ibu boleh. Sekali sudah real ya, sudah sah ya. Nggak perlu dirubah ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi dari sekarang mulai bekerja. Silakan programnya. Programnya kita buat aja langsung. Jadi nanti ke depannya kita udah nggak perlu bingung lagi. Iya. Sekretarisnya udah mulai nulis. Yang program Apa kira-kira visi dan misinya untuk komunitas? Belajar bersama apa? Coba Apa Bapak Ibu? Visi dan misi. Visinya, bisa kita jangkau, nah yang kita bisa lakukan lah di sini Bapak Ibu, sesuaikan dengan keadaan kita di sini. Visinya apa? Kira-kira misinya apa? Kan harus ada visi misi Bapak Ibu supaya untuk memperkuat KBS tadi. ayo kita bio dari ide. Ada yang punya ide-ide boleh Bapak Ibu sampaikan. Terwujudnya warga sekolah yang religius, bernalar kritis, mandiri dan peduli lingkungan. Sah? Ini Bapak Ibu. Terwujudnya warga sekolah yang terlalu berat. Jadi yang bisa kita membawa visi misi sekolah. Apa Bapak Ibu? Nanti langsung saya tulis ini aja. Visi dan misi. Iya. Terwujudnya isinya peduli. Apa Bapak Boleh Ibu? ngambil di itu yang ada bisa kita KBS itu gurunya, Iya, Pak. muridnya. guru meningkatkan guru yang Meningkatkan apa guru? Ini kan apa? Ayo. Iya, meningkatkan apa guru? yang berakhlak mulia. Saya kasih contoh ya. Kasih contoh ini ada folder. Ini untuk perbandingan aja. Di sini ada visi dari folder ini. Menjadi wadah bagi guru-guru untuk mewujudkan cita-cita menjadi guru belajar. Itu visinya. Kemudian misinya itu ada 4 di sini. Yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Komber melalui kegiatan belajar bersama. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang membangun motivasi murid untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga mendorong kemandirian, nalar, kritis dan kreatif. Nah, itu udah masuk di situ juga. Kemudian yang terakhir tadi menjadi kolaborasi di antara pendidik dan tenaga pengajar. Ya, itu aja Udah masuk semua tuh. Iya, anu yang KBS kan begitu juga modelnya. Ya, yang berkarakternya ini yang masih bicara itunya, misinya. Kalau yang kreatif tadi itu menjunjung tinggi akhlak. meningkatkan Ini di sini ada menjunjung tinggi akhlak mulia terhadap Tuhan, diri sendiri dan sesama. Yang ada hubungannya ke agama gitu Pak. Iya, Ada singkat. Meningkatkan iman dan takwa warga sekolah.
kepada Tuhan Yang Maha Esa itu aja. Iya. Kan masuk ke akhlak dulu, ke karakter, meningkatkan iman dan takwa. Itu paling utama. Akhlaknya masuk ke situ. Visinya kita ambil ke ini. Apa tujuan kita membangun visi itu ya? Membangun KBS. Kalau walaupun KBS sebagai apa sih KBS di sini? Enggak, maksudnya yang paling utama itu tetap ada Bu. Untuk ketakwaan itu tetap ada. Ya itu visinya. Kan dari karakter dulu. Divisinya dulu. Kan divisinya kan kita minta supaya gurunya lebih berkarakter dan kreatif. Kita minta juga itu kan berarti. Berarti divisinya lah 2 karakter itu yang kita kembangkan. Di karakter itu kan masuk ke iman masuk, kolaborasi masuk, terus tadi mewujudkan apa tadi masuk. Nggak harus cuma 2 kalau untuk misinya. Karakter itu kan dia masih bercabang. Itulah tadi yang kreatif yang dibacakan 3 itu tadi. Sudah masukkan karakter Bu. Bukan yang kreatifnya. Yang kreatif. Yang tadi bilang mengembangkan dari misinya. Iya, dikembangkan kreatifnya guru lebih. Tadi tuh apa tadi yang Bu itu potensi 3 tuh. Bukan karakter itu yang disebutkan dibacakan tadi itu. Kreatif. Yang kreatifnya. Itu kreatifnya. itu Karakternya ini masalah akhlaknya, masalah kepribadian. Kalau kreatif inovasi itu kan nanti efeknya ke siswa. Ya. Tapi ini nanti ditujukan ke guru kan bisa, guru dan siswa. Makanya jadi warga sekolah dulu Bu. Nanti bisa kan masuk ke warga sekolah. Yuk. Nanti satu aja. Mungkin cara berjalannya waktu nanti kita bisa tambahkan. Ya mungkin udah, kan. begitu aja lah. Kalau kita tuntaskan sampai selesai, mungkin sampai sore tidak selesai nanti kan. Ya. Mungkin Yang penting lain waktu tugasnya mungkin nanti bisa dilanjutkan misinya apa, ditambahkan lagi mungkin. Ini saya Bapak Ibu ya. yang penting kepanitiaannya udah Pak. Nah, yang Tinggal penting nanti visi misi berjalan. Apa pengurusnya ini udah ada gitu Bapak Ibu, tinggal melengkapi aja nanti. siapa misinya itu? Siapkan visi dan mengembangkan 2 visi itu aja. Nanti berjalannya waktu nanti kita tambahkan aja. Mungkin itu Bapak Ibu sosialisasi KBS dengan pembentukan kepengurusan KBS sudah terlaksana. Hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya nih pintar atau gimana Bapak Ibu, ini hanya sekedar tugas saya. Jadi saya tutup dengan pantun lah. Biasanya kan Ibu kepala sekolah kan kemarin presentasi itu dikasih pantun, jadi saya pun ngasih pantun juga lah untuk presentasi saya. Ya, cakep ya. Saya berjalan di tengah pekan, Cakep. singgah sebentar ke toko bangunan beli besi. Cakep. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya, saya kembalikan ke MC. Oke. Baik, disampaikan terima Masuk ke MC. kasih. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup? Baik. Apabila sudah cukup, saya juga selaku MC mengucapkan terima kasih banyak. Maaf apabila ada salah-salah kata selaku saya memimpin acara pada siang hari ini. Untuk materi hari ini yang baik mari kita ingat dan kita amalkan. Yang kurang baik ayo kita tambahkan. Baik, saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang untuk kita semua. Ya. Selamat menikmati.